Bagi masyarakat Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, rezeki terbesar masih datang dari lautan. Sehingga kali ini, para ibu mengajak saya menuju Pantai Klotok untuk mencari rumput laut. Meski kelihatannya tinggal memungut saja di antara bebatuan, kami harus jeli dan lincah berlari saat ombak datang. Nih, kalau di sini resikonya gini, ombaknya besar karena di pantai selatan. Udah gitu, di sini juga habitatnya gateng, ular-ular laut itu, jadi bahayanya double. Kita harus cari rumput lautnya juga harus satu di antara beberapa jenis yang banyak ini. Bulu babi yang tajam berduri yang jadi tantangan di sini. Tapi dengan resiko gini sesuai nih kalau dijual harganya? Ya kalau diceritain sebenarnya nggak sesuai, soalnya kita kan kalau airnya kan kita lari-larian kayak gini, terus kalau kita salah injek kan kita bisa nginjek bulu babi. Di sini ada beberapa jenis rumput laut, yakni kincing, simbar, dan ranten. Kami mencari jenis kincing yang paling mahal. Jika dijual kering, harganya mencapai Rp10.000 per kilogram. Sedangkan jenis lain, harganya hanya berkisar Rp3.000-an. Oke, ini ada beda lagi nih. Ini namanya simbar. Masyarakat Paranggupito ini perlu dibantu untuk memasarkan seluruh hasil bumi mereka karena hasil lautnya, potensi alamnya luar biasa. Tidak hanya rumput laut, ada lobster, ada kerang, dan berbagai hasil laut lainnya seharusnya bisa membuat mereka lebih sejahtera. Tapi karena jauh dari pembangunan, jauh dari pusat kota, dan mereka tidak mungkin mengakses para pengepul juga tidak mungkin untuk ke sini. Akibatnya mereka kesulitan untuk memasarkan hasil bumi yang begitu kaya. Yang tentunya mereka membutuhkan perhatian pemerintah dan juga bantuan pemerintah untuk bisa memasarkan apa yang mereka punya. Ya, potret ini adalah cerminan ironi. Hidup di tengah bentang alam yang kaya, tapi rakyat tetap hidup merana. Di sela-sela waktu melaut, warga Paranggupito juga menanam singkong. Hanya singkong yang mampu tumbuh dan hidup di wilayah padas berbatu ini. Jarang sekali turun hujan di Paranggupito. Kemarau bahkan bisa berlangsung hampir 10 bulan dalam 1 tahun. Alhasil, sudah puluhan tahun warga mengalami kekeringan. Pengajuan pengeboran sumur pun tak pernah ditanggapi pemerintah. Kalau misalnya ibu dapat bantuan pemerintah, ibu mau bantuannya apa kira-kira? Di sini kan ada sumber, tapi kan kecil. Alangkah baiknya kalau sumber itu bisa dibikin menjadi besar sehingga para petani bisa menggunakan itu si air buat menyirami tanaman sehingga kita bisa nanam sayuran gitu lah, maksudnya bukan cuma si pohon. Semua desa di Kecamatan Paranggupito kesulitan mengakses air bersih. Warga tak bisa banyak protes, dan pasrah menerima keadaan kadang jadi satu-satunya pilihan. Di sini hanya jagung dan singkong yang bisa tumbuh. Paranggupito ini bisa dibilang surplus singkong karena selain diolah kemudian menjadi makanan utama mereka yaitu tiwul. Mereka bahkan bisa menyuplai singkong ini ke desa-desa dan juga kecamatan lain. Andai saja ini dibantu dengan modal dan juga taktik pemasaran yang lebih jitu, mereka pasti mau mengoptimalkan ini untuk bisa menjadi mata pencarian utama mereka. Jarang sekali ada pengepul yang mau masuk ke desa ini. Mereka enggan menempuh perjalanan berat sejauh 11 km. Pernah nggak sih dinas atau pemerintah bikin pelatihan, pemberdayaan gitu? Dulu ya pernah ya sekali dateng gitu ngajari buat bikin keripik singkong. Tapi setelah itu ada yang ngelanjutin, maksudnya nerusin pelajaran itu, tapi cuma berjalan sebulan atau 2 bulan gitu, nggak lama. Setelah itu berhenti. Dan masih gitu sih.
Sayang sekali, potensi pengolahan singkong tak tergarap dengan baik. Warga tak mampu menjual sendiri ke kota karena ongkosnya besar dan butuh waktu lama. Sulitnya menanam padi membuat warga lebih sering mengandalkan tiwul sebagai makanan utama. Kalaupun ada beras, harganya sangat mahal. Tak mencukupkan diri mengais rejeki di tepi laut, warga kini beranjak mendaki perbukitan. Kali ini kami akan mencari sarang dan telur semut alias kroto. Jadi di ember ini kita harus sedia air juga, karena ketika semut-semutnya jatuh, bisa jadi nyerang tangan atau kaki kita, dan karena ini semut merah, jadi pasti gigitannya luar biasa. Tuh. Lalu Saya pun tak lolos dari serangan semut merah ini. Hampir sekujur tubuh saya panas pedih menahan gigitan si semut rangrang. Wow. Bapak. Udah. Harga kroto memang Mana mahal. ratunya? 1 kilogram bisa dihargai Rp160.000. Tapi butuh hingga 50 sarang semut untuk mendapatkan sekilo kroto. Penjualnya pun harus sampai ke desa tetangga. Ya, kita nganter Sampai mana? sampai ke desa sebelah, itu nama dusunnya itu Jambu. Jambu. Di situ baru ada pengepulnya. Ada pengepulnya. Parang juga ada. Parang juga ada ya. Kalau misalnya nggak laku, itu diapain Pak sama warga? Dikonsumsi. Oh, dimakan sendiri? Iya, dimakan sendiri. Buat jadi apa? Itu buat lauk. Botok. Jadi botok. Oh. Kroto namanya. Orang Jawa itu dibotok, dikasih itu parutan kelapa itu, terus ditumpangin di atas nasi. Terus kalau udah matang dikukus itu. Di siang hari, semut merah bergerak lebih agresif. Itu yang jadi tantangan kami. Wah, ini nih. Gede nih. Kami menemukan lagi sarang semut di ketinggian. Terpaksa kami harus menggunakan galah. Meski sudah agak menjauh, tetap saja si rangrang mampir di tubuh saya. Padahal jaraknya jauh dari tempat ngambil krotonya, cuma tetap kena jatuhan-jatuhan semut kan. Rasa sakit bercampur gatal yang harus kami tanggung hanya menghasilkan tak sampai setengah ember kroto. Pak, kalau ini kan kita dapatnya nggak sampai sekilo nih. Terus diapain Pak? Ya, ini buat itu ngelunakin rumput laut. Ngelunakin rumput laut? Iya. Kok bisa? Iya, itu kan kalau rumput lautnya itu kan pada waktu nempel di batu itu kan alot, seperti plastik itu. Iya, keras ya. Setelah dikukus sama ini semut ini nanti kan bisa lunak. Oh, kalau dikukus bareng tuh bisa lunak si rumput laut. Iya. Berarti jadi kayak agar-agar gitu Pak? Ya kayak agar-agar. Kroto ternyata berguna juga untuk melunakkan rumput laut. Kami harus membersihkan rumput laut dari akar, lumut, dan pasir. Parutan kelapa dan bumbu-bumbu ditambahkan. Setelah dibersihkan, barulah kroto dicampurkan. Sekarang itu cuman laku 130 itu cuman beras, sayuran, bumbu, minyak, itu cuman itu. Ya, habis lagi dong berarti ya? Habis lagi. Berarti misalnya 4 hari, 5 hari ngumpul, Iya. pulangnya bawa sembako gitu. Iya. Jadi ibu nggak bisa nabung dari situ dong? Nggak bisa. Kalau misalnya nih pemerintah kasih bantuan nih Bu, pemerintah pusat kan misalnya dananya gede gitu, mau kasih bantuan ke ibu maunya bantuan apa? Itu mencarikan pengepul, biarin ada pengepulnya kan datang ke sini itu kan. Nanti kalau ada pengepulnya datang ke sini kan warga yang berani melaut itu kan kebanyakan bisa jualan ke sini.
Setelah dicetak, kami tunggu rumput laut dan kroto mengeras menjadi agar-agar. Tati, Widi, dan Lastri biasa menjualnya seharga Rp1.000 saja per plastik. Oke, bangga. Nanti minta nas. Kalau yang mau. Oke. Enak, Bu. Enak tenan, Mas. Oke.